Proliga 2026 akan berlangsung pada 8 Januari sampai 26 April 2026 dengan 5 tim putra dan 7 tim putri. Proliga 2026 seri Pontianak akan menjadi pembuka babak reguler dengan melibatkan 12 tim putra dan putri. Sejumlah bintang timnas voli Indonesia seperti Megawati Hangestri dan Boy Arnes siap unjuk gigi. Menariknya, Proliga 2026 tetap digelar selama bulan Ramadan dengan penyesuaian jadwal pertandingan. Proliga 2026 resmi dimulai pada 8 Januari dengan seri Pontianak sebagai pembuka babak reguler pertama. Kompetisi voli paling bergengsi di Indonesia ini akan berlangsung hingga 1 Maret 2026 dan digelar di sejumlah kota, dengan Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, menjadi arena awal pertarungan tim-tim terbaik nasional. Sebanyak 12 tim ambil bagian di Proliga 2026, terdiri dari 7 tim putri dan 5 tim putra. Dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Elektrik PLN, Gresik Fonska Plus Pupuk Indonesia, Bandung BJB Tanda Mata, Jakarta Livin Mandiri, serta Medan Falcons siap bersaing memperebutkan posisi terbaik. Tak hanya itu, atmosfer panas Proliga 2026 semakin terasa, bahkan sebelum kompetisi benar-benar mencapai puncaknya. Salah satu bintang Jakarta Livin Mandiri, Yola Yuliana, melontarkan pernyataan yang langsung mencuri perhatian publik voli nasional. Pemain senior timnas Indonesia itu secara terbuka mengakui bahwa Megawati Hangestri Pertiwi kini berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan versi dirinya di masa lalu. Yola tak menutupi rasa kagumnya terhadap transformasi Megawati yang kini akan menjadi andalan Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Saya mengikuti perjalanan Mega dari dulu. Jujur saja, Mega yang sekarang benar-benar berbeda. Lebih matang, lebih tenang, dan jauh lebih mematikan. Secara permainan, dia sudah naik kelas, ujar Yola dengan nada serius. Menurut Yola, perkembangan terbesar Megawati tidak hanya terlihat dari kekuatan spike yang kian eksplosif, tetapi juga dari ketenangan dalam membaca permainan dan keberanian mengambil keputusan di momen krusial. Pengalaman bermain di level internasional disebut menjadi faktor utama lonjakan performa sang opposite hitter berjuluk Megatron tersebut. Meski memuji, Yola menegaskan bahwa rasa kagum itu tidak akan mengurangi ambisinya saat harus berhadapan langsung di lapangan. Justru sebaliknya, duel melawan Megawati menjadi motivasi tambahan bagi dirinya dan Jakarta Livin Mandiri. Saya justru tidak sabar menghadapi Mega secara langsung. Pemain seperti dia itu tantangan yang menyenangkan. Kalau mau jadi yang terbaik, ya harus berani melawan yang terbaik, tegas Yola. Ia mengakui laga antara Jakarta Livin Mandiri kontra Jakarta Pertamina Enduro berpotensi menjadi big match paling dinanti di Proliga 2026. Mengingat syarat gengsi, kualitas pemain, dan rivalitas bintang timnas. Dulu Mega sudah kuat, tapi sekarang dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan tempo. Itu ciri pemain besar, mentalnya juga lebih siap menghadapi tekanan, tambah Yola. Yola bahkan menilai Megawati kini layak disebut sebagai ikon baru voli putri Indonesia, sekaligus magnet utama yang membuat Proliga 2026 disorot luas, baik oleh publik nasional maupun internasional. Pernyataan Yola Yuliana ini semakin memanaskan atmosfer Proliga 2026. Publik kini menantikan momen ketika Yola Yuliana dan Megawati Hangestri Pertiwi saling berhadapan di net, menghadirkan duel gengsi dua bintang besar voli putri Indonesia. Atlet Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron mengisyaratkan kembali ke Liga Voli Korea pada musim 2026 per 2027. Melalui pemberitaan media Korea Selatan, Yonhap News, Megawati sedang bersiap-siap untuk kembali memberi gebrakan. Atlet 26 tahun itu bahkan berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Korea dari sebuah buku. Saya ingin kembali ke Korea lagi. Saya sudah belajar bahasa Korea lewat buku sejak 2 bulan lalu, kata Megawati yang diwakili sang agen seperti diberitakan Yonhap. Mantan pemain Red Sparks itu bisa kembali beraksi di Liga Voli Korea musim depan dengan memanfaatkan draft pemain asing dari benua Asia.
Artinya, seluruh 7 klub peserta Liga Voli Korea perlu bersaing memikat hati oposit kebanggaan Timnas Voli Putri Indonesia itu. Termasuk Red Sparks yang dibela Megawati selama 2 musim medio 2023 hingga 2025 itu juga bisa kembali meminangnya. Bersama Red Sparks, Megatron tampil apik dengan catatan impresif. Ada harapan Megatron kembali memperkuat Red Sparks karena ingin tampil bersama sang veteran, Yom Hye-son. Megawati berpendapat atlet 34 tahun itu merupakan tandem yang cocok untuknya. Saya sudah bekerja sama dengan Yom Hye-son selama 2 tahun sejak berada di Liga Voli Korea. Dia bermain paling bagus dari yang lain, karena itu saya ingin bersamanya jika kembali ke Liga Voli Korea, ucap Mega. Lebih lanjut, pihak Red Sparks membuka pintu untuk Megawati. Seorang narasumber menyatakan tertarik membawa Megatron ke timnya musim depan. Sebagai klub, hubungan kami dengan Megawati berjalan dengan baik. Kami ingin bersama Megawati musim depan. Kami berusaha untuk membawa Megawati kembali, ujar salah satu perwakilan Red Sparks. Di sisi lain, pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri dipastikan kembali tampil di Proliga 2026 dengan memperkuat Jakarta Pertamina Enduro. Kepastian ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan kapten tim nasional voli putri Indonesia tersebut. Megawati akan mencatatkan penampilan kelimanya bersama Jakarta Pertamina Enduro di kompetisi voli kasta tertinggi tanah air itu. Kembalinya atlet yang akrab dijuluki Megatron tersebut diharapkan menjadi kekuatan utama tim dalam persaingan Proliga musim depan. Proliga 2026 akan menjadi tahun kelima Mega kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro dengan spike keras serta kecerdasan aksinya. Kapten tim percaya kekeluargaan akan semakin solid dan siap menghadapi pertandingan, tulis akun Instagram resmi Jakarta Pertamina Enduro, Kamis 18 Desember. Kepastian bergabungnya Megawati sekaligus menepis rumor bahwa pemain berposisi outside hitter itu akan kembali berkarir di Liga Voli Korea Selatan. Sebelumnya, Megawati sempat santer dikabarkan diminati sejumlah klub luar negeri usai dilepas klub Turki, Marisa BBSK. Nama Megawati memang lekat dengan Liga Voli Korea Selatan setelah sukses membela Red Sparks selama 2 musim. Performa impresifnya di kompetisi tersebut membuat masa depannya kerap menjadi sorotan penggemar voli. Masuknya Megawati ke skuad Jakarta Pertamina Enduro juga menandai langkah ekspansi besar klub tersebut jelang Proliga 2026. Sejumlah pemain Bank Jatim turut direkrut seperti Asih Titi Pangestuti, Yeski Pentakusuma, dan Karina Putri Aprina. Tak hanya pemain, Jakarta Pertamina Enduro juga menambah kekuatan di jajaran kepelatihan. Pelatih Bank Jatim, Labib, bergabung sebagai asisten pelatih untuk mendampingi pelatih kepala Bulen Karslioglu. Dengan komposisi pemain dan staf pelatih yang semakin lengkap, Jakarta Pertamina Enduro optimistis mampu tampil kompetitif pada Proliga 2026. Di sisi lain, pemain voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain di Liga Voli Korea Selatan. Dilaporkan oleh Naver Sport, hal tersebut diungkapkan oleh sang agen pada Rabu, 17 Desember. Melalui agennya, Mega menyampaikan, "Saya ingin kembali ke Korea dan bermain lagi," seraya menambahkan, "Sejak 2 bulan lalu saya sudah membeli buku pelajaran bahasa Korea dan mulai belajar." Dengan demikian, besar kemungkinan Mega akan kembali tampil di V-League pada musim baru yang akan dibuka pada 31 Oktober tahun depan. Federasi Bola Voli Korea, KOVO, memperkenalkan sistem kuota Asia pada musim 2023 sampai 2024 dan merekrut pemain melalui mekanisme draft. Namun mulai tahun depan, pemain akan direkrut melalui sistem kontrak bebas tanpa draft. Seiring perubahan tersebut, persaingan di antara 7 klub untuk mendapatkan jasa Mega diperkirakan akan berlangsung sengit. Mega yang terakhir bermain bersama Jungkwangjang Volleyball, Red Sparks, mencatat peringkat ke-7 pencetak poin liga sekaligus menjadi pencetak poin terbanyak di timnya, 736 poin, serta menempati peringkat ke-4 dalam tingkat keberhasilan serangan dengan akurasi 43,95%. Pada musim 2024 sampai 2025, performanya semakin gemilang. Ia finish di peringkat ketiga pencetak poin, 802 poin, dan menjadi yang terbaik di kategori serangan keseluruhan dengan tingkat keberhasilan 48,06%. Mega juga memimpin di berbagai kategori serangan, termasuk serangan terbuka, quick attack, dan serangan dari lini belakang, menunjukkan dominasinya di seluruh aspek ofensif. Namun setelah musim lalu berakhir,
Mega memilih tidak memperpanjang kontraknya dengan Jung Kwan-jang demi menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya yang kesehatannya kurang baik. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan klub Turki, Manisa BBSK, tetapi berpisah pada akhir Oktober. Usai menyelesaikan SEA Games, Mega kembali ke Indonesia dan berencana bermain untuk klub Liga Profesional Domestik Jakarta Pertamina hingga 20 April tahun depan.